wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita bisa bertatap muka pada hari ini dalam pelatihan yang bertemakan pembelajaran berbasis proyek. Ada baiknya kita perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ibu Sri Pujiwati Ernawati, tinggal di Semarang dan sekarang bekerja dengan Amut Indonesia. Tema kita hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Mengapa pembelajaran berbasis proyek? Bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu? Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran melalui bermain berdasarkan prinsip konstruktivitas, anak membangun pengetahuan baru, inquiry, pemecahan masalah, dan pembelajaran berintegrasi. Pembelajaran berbasis proyek dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan mengeksplorasi secara mendalam berbagai topik melalui aktivitas berkreasi menggunakan berbagai bahan material yang terbuka. Teman-teman, kenapa saat ini pembelajaran berbasis proyek itu disarankan untuk dipakai? 1. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 2. Melatih anak berpikir fleksibel. Dan 3. Melatih berpikir tingkat tinggi. Dan melatih kemampuan berpikir kritis, mengurangi masalah perilaku di kelas, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengembangkan kemandirian anak. Sekarang bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu? Kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti merawat tanaman di sekolah, membuat jus buah. Wah, ini anak-anak pasti akan suka kalau diajak membuat jus dengan mengenalkan macam-macam buah. Itu luar biasa, bukan hanya anak yang suka ya, guru-guru juga suka loh. Terus berkreasi, membuat base, contohnya bisa juga dengan menggunakan buku-buku mini seri yang dibuat oleh Amut seperti ini. Nah, ini kita sudah distribusikan, teman-teman bisa membuat proyek-proyek dari buku mini seri ini. Sekarang kita lanjut pada langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Teman-teman bisa membuat pertanyaan seperti apa ingin kalian ketahui tentang bunga mawar? Pertanyaan-pertanyaan pada pembelajaran berbasis proyek haruslah pertanyaan terbuka yang memungkinkan anak bisa menjawab pertanyaan dengan banyak cara. Selanjutnya, bagaimana mendesain rencana proyek? Anak-anak diajak menentukan jenis proyek yang akan dilakukan. Di sini diajak anak-anak membuat SOP, diskusi sama anak-anak sehingga anak-anak merasakan bahwa itu proyeknya sendiri. Guru mendiskusikan kegiatan main dengan bentuk proyek kepada anak yang sesuai dengan tema hasil kesepakatan antara guru dan anak. Yang perlu kita diskusikan sama anak adalah mengenai alat dan bahannya. Alat dan bahan harus tersedia sesuai dengan kebutuhan serta disesuaikan dengan rancangan atau perencanaan proyek, dan alat bahan
bersama anak mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh anak terkait dengan proyek yang dibuat. Selanjutnya, sumber belajar dalam pembelajaran berbasis proyek adalah material terbuka yang LOSPAT, buku berkualitas. Buku berkualitas mungkin kita bisa dapatkan di toko-toko buku. Ada juga yang dibuat mini seri yang dibuat oleh Amut, contohnya seperti ini. Nah, ini yang kita pakai pada PAUD dampingan Amut. Ya, seperti ini teman-teman bisa mengambil contoh-contoh yang ada di mini seri ini. Sekarang pertanyaannya adalah apa LOSPAT itu? LOSPAT merupakan material yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, diajar, disusun, dirangkai, dirancang kembali dan masing-masing dapat dikembalikan pada fungsi material semula, digunakan bersama dalam berbagai cara tanpa ada aturan yang khusus. Bahannya ada bahan alam, bahan logam, bahan plastik, kain atau benang, kayu dan bambu, kaca, dan bekas kemasan. Di permulaan tadi ada pertanyaan apa LOSPAT? LOSPAT mendukung eksplorasi dan kreativitas anak. 2. Mendukung kesadaran sensorial. Nomor 3. Memberikan kesempatan untuk berkembangnya kognitif dan sosial anak. Selanjutnya, ketika anak bermain LOSPAT, sangat mudah memasukkan muatan pembelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Bagaimana menggunakan LOSPAT dalam pembelajaran supaya menarik dan mengundang anak untuk bermain? Maka LOSPAT tersebut perlu ditata. Penataan ini disebut dengan invitasi. Nah, mungkin yang invitasi kita bisa bicarakan di lain kesempatan. Pembelajaran ini bisa kita dapatkan pada buku-buku yang berkualitas. Buku berkualitas memberikan dukungan besar bagi terselenggaranya rancangan pembelajaran. Buku-buku akan membantu anak menemukan pengetahuan baru dengan cara yang menyenangkan. Kehadiran buku yang berkualitas menjadi sarana untuk melibatkan anak dalam proses belajar sekaligus menguatkan budaya cinta buku pada sejak dini. Contohnya buku yang tebal ya, buku tebal, terus buku yang besar, buku bergambar, buku timbul, buku bergerak, atau di akhir sesi pelatihan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman guna-guna semuanya di sini. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dan diimplementasikan di lembaga masing-masing. Kalau ada salah kata